Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga yang berkurban diterima kurbannya dan menolong bangsa Indonesia ini di dunia maupun khususnya di Indonesia dari ketidakadilan dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia ini, terkhusus pengerusakan alam, laut, hutan, lain sebagainya, kerusakan-kerusakan demokrasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua, amin ya rabbal alamin. Karena sudah berbagai cara masyarakat sipil dengan cara akademik dan lain sebagainya diupayakan untuk membenahi negeri ini, tapi belum kunjung ada perbaikan. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia, mari berbenah, bersatu untuk mencintai negeri ini. Jangan biarkan negeri ini hanya dikuasai oleh oligarki yang konglomerat hitam. Baik, di sini langsung saja ada berita menarik sekaligus menyakiti hati. Apa beritanya? Mari kita bahas. Ntar saya pakai kacamata, silau men. Silau men. Di sini saya kutip dari channelnya Manilog. Silakan yang mau ke channelnya langsung saja. Saya selalu untuk merekomendasikan supaya bisa mencerdaskan bangsa ini dengan secerdas-cerdasnya, karena tidak ada suatu bangsa yang akan maju melainkan masyarakatnya juga harus cerdas, terampil, terus belajar, semangat, insya Allah. Langsung saja ya, ini judulnya seperti ini: Kong Kalingkong rampok uang ribuan masyarakat Klaten. Kong Kalingkong rampok uang ribuan masyarakat Klaten. Kita bacakan ringkasan videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, belum like, komen. Saya ucapkan terima kasih, saya doakan semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang melihat channel saya doakan. Video ini membahas kasus dugaan kejahatan keuangan yang menimpa ribuan nasabah perusahaan daerah Badan Kredit Kecamatan PD BKK Klaten, Jawa Tengah. Berikut adalah poin-poin utamanya. Krisis nasabah: sebanyak 6.854 nasabah kehilangan tabungan mereka dengan total kerugian mencapai 152 miliar. Nasabah merasa tertipu karena perusahaan ini dianggap sebagai lembaga resmi milik pemerintah daerah. Kondisi PD BKK: meskipun PD BKK seharusnya sudah ditutup dan dilikuidasi sejak 2021, berdasarkan Perda nomor 6, kantor-kantor PD BKK masih beroperasi dan menerima setoran tabungan hingga 19 Juni 2025. Dampak sosial kejadian ini menyebabkan beban mental yang berat bagi para korban mulai dari stres, sakit, hingga ada yang meninggal dunia. Nasabah terdiri dari berbagai kalangan masyarakat kecil, kelompok tani, hingga pengurus rumah ibadah. Dugaan penyimpangan: narasumber menduga adanya mismanagement dan keterlibatan elit politik daerah. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa suntikan modal dari pemerintah daerah seiring dilakukan bertepatan dengan tahun-tahun politik.
Sudah paham ya? Ini kita garis bawahi. Dugaan penyimpangan. Narasumber menduga adanya mismanagement dan keterlibatan elit politik daerah. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa suntikan modal dari pemerintah daerah sering dilakukan bertepatan dengan tahun-tahun politik. Oh, permainannya kasar sekali, bro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuntutan para korban dan pendamping dari Umah Sambung telah berupaya melakukan audiensi ke tingkat kabupaten provinsi hingga melapor ke DPR RI Komisi 3. Namun belum mendapat kejelasan. Mereka kini berharap pada intervensi pemerintah pusat termasuk Presiden Prabowo Subianto agar hak-hak mereka dikembalikan. Nah, ini untuk hal-hal seperti ini mari kita suarakan supaya kita tahu yang sesungguhnya seperti apa. Jangan hanya bersuara tetapi tidak ada data dan faktanya. Ini kan sudah ada data dan faktanya dari channel Madilog. Untuk itu kepada Komisi 3 DPR, tolong diperhatikan. Anda digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, sedangkan tidak kerja. Anda tidak bekerja dengan baik. Harusnya kalau ada laporan langsung. Soalnya ini kan bukan uang sedikit, juga bukan orang-orang yang punya lah. Ini kan masyarakat kecil yang menabung, terus ketika tabungannya mau diambil ternyata hilang, mencapai 152 miliar di Klaten ya, seklaten mungkin sini. Dan ini terjadi ketika ada perpolitikan hilangnya itu. Jadi secara logika sih saling sambung. Jadi sinkron. Mengapa nasabah melapor ke Damkar? Melapor ke Damkar. Hidup Damkar, hidup Damkar. Polisi kemana? Berdasarkan penuturan narasumber dalam video, para nasabah melaporkan kasus hilangnya uang mereka ke pihak pemadam kebakaran Damkar karena mereka sudah merasa putus asa dan tidak lagi percaya kepada aparat pemerintah daerah lainnya. Mereka menilai bahwa Damkar adalah lembaga yang masih dipercaya dan dianggap memiliki respon yang cepat gercep dalam menanggapi situasi. Amin ya rabbal alamin ya Allah ya Rabb. Semoga orang-orang baik diberikan pahala-pahala, karena kita ini harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong budaya kita. Jangan melihat latar belakang, kalau membutuhkan pertolongan ya ditolong semampunya. Alhamdulillah Damkar kadang lihat di kayak TikTok, Facebook dan lain sebagainya itu kadang bisa diandalkan. Apa peran pemerintah dalam kepemilikan BKK? Berdasarkan penjelasan dalam video berikut adalah peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam PD BKK Klaten. Kepemilikan saham. PD BKK merupakan perusahaan milik pemerintah daerah dengan pembagian saham sebesar 35% dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Klaten, 65% dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 65% dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan manajemen. Jabatan komisaris dan posisi strategis dalam manajemen PD BKK diisi oleh pejabat dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Keputusan terkait operasional perusahaan termasuk penunjukan direksi dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Suntikan modal. Pemerintah daerah secara berkala menyuntikkan dana melalui penyertaan modal. Narasumber menduga bahwa penyertaan modal ini sering dilakukan pada tahun-tahun politik yang memicu kecurigaan terkait penggunaan dana tersebut. Pembiaran operasional. Meskipun telah diterbitkan Perda nomor 6 tahun 2021 tentang pembubaran dan likuidasi
kantor-kantor PDBKK tetap beroperasi menerima tabungan masyarakat hingga Juni 2025. Narasumber menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mengetahui hal ini karena adanya laporan keuangan dan audit tahunan namun terjadi pembiaran. Ini sudah dolim ya kalau pemerintah. Ya Allah, ya Rabb, kasihan sekali. Komisi 3, tolong diperhatikan hal-hal seperti ini. Bagaimana nasib audit keuangan BKK? Berdasarkan penjelasan dalam video, hasil audit keuangan terhadap PDBKK Klaten termasuk audit internal dan audit independen hingga tahun 2024 menunjukkan hasil yang tidak wajar. Terkait tindak lanjut atas temuan tersebut, narasumber menyatakan beberapa poin utama. Penyelesaian minim, meskipun sudah ada laporan dan audit yang menunjukkan kerugian besar, pihak berwenang hanya memproses hukum kasus dengan nilai yang sangat kecil, hanya sekitar 292 juta. Sementara total kerugian masyarakat mencapai 152 miliar. Nah, utubillah dari belum ada titik terang upaya audiensi yang dilakukan para nasabah ke tingkat pemerintah kabupaten dan provinsi belum membuahkan hasil konkret. Meskipun pemerintah mengklaim sudah menganggarkan dana untuk pencairan, hingga hampir 1 tahun berjalan belum ada kejelasan pertanggungjawaban. Kebutuhan intervensi karena tidak adanya tindak lanjut yang memuaskan dari pemerintah daerah. Para korban berharap ada intervensi dari pemerintah pusat termasuk melalui DPR RI, Komisi 3 dan Presiden untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana nasib uang tabungan murid sekolah? Ini bayangkan, uangnya ini murid sekolah. Bayangkan Anda punya anak, terus nabung ketika mau buat sekolah lagi, buat beli seragam, buat beli sepatu, buat beli lain sebagainya, uangnya nggak ada. Coba bayangkan bagaimana menuju Indonesia emas, secara logikanya gimana? Hidup hidup untuk sehat. Ya, jangan sakit terus ya, hidup untuk sehat. Berdasarkan penuturan narasumber dalam video, nasib uang tabungan para nasabah saat ini tidak jelas dan raib. Narasumber menyatakan bahwa dari total dan masyarakat sebesar 152 miliar, saldo terakhir yang tersisa menurut laporan PJ Direktur Utama PDBKK hanya sebesar 8.000. Terkait uang tabungan murid sekolah, narasumber menjelaskan bahwa uang tersebut dikumpulkan oleh guru atau pengurus sekolah untuk ditabungkan di PDBKK sebagai bagian dari pembelajaran menabung. Namun karena kondisi perusahaan yang bermasalah, uang tersebut akhirnya ikut hilang sehingga guru atau pengurus sekolah yang kini harus menanggung beban tanggung jawab di hadapan murid dan orang tua. Komisi 3, tolong ini diaudit ini, kasihan. Silahkan Anda dengarkan langsung saja ke forum channelnya supaya bisa mendalaminya. Saya hanya sebagai pemberi informasi sedikit, sisanya silahkan kalian langsung ke channelnya langsung, Madilog Forum dan channel-channel lain yang berkualitas, punya data, punya ilmu. Terima kasih. Saya doakan semoga Idul Adha besok bisa berkurban dengan penuh kehidmatan. Kita doakan semoga umat Islam juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mencintai Indonesia kita doakan juga untuk semakin kuat terus berjuang untuk menyuarakan kebenaran walaupun pahit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.